2056. Saya adalah mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi dalam berwirausaha. Dapat dipungkiri, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, yang namanya putus asa, yang namanya untuk menyerah, untuk tidak ingin melanjutkan apapun kegiatan yang ingin kita lakukan. Tapi ingat satu hal, kita semua juga membutuhkan motivasi. Motivasi sendiri itu berguna untuk memicu kembali semangat kita, optimis yang ada dalam kehidupan kita. Nah, dalam berwirausaha sendiri, kita pasti kan membutuhkan modal. Nah, modal ini kan nggak gampang juga kan didapetin. Pasti kan kayak banyak lah kendala-kendala yang kita dapetin. Apalagi modal itu biasanya tuh kita kalau misalnya yang pemula-pemula tuh pengennya yang langsung besar gitu. Nah, modal itu sebaiknya dari yang kecil saja, dari biaya yang sangat kecil. Misalkan kita ingin membuat pie. Kalau kita membuat pie susu, kita kan pasti mikirnya langsung pengen jualnya yang skala besar. Nah, itu tuh sebenarnya tidak baik untuk pemula dalam kita berwirausaha. Kita tuh harus dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, misalnya kita mau menyiapkan modal yang sesuai dengan penjualan 30 buah dulu, 30 biji pie. Nah, kita ya menyediakannya baik tepungnya, baik susunya, baik segala macam adonannya, terigunya, itu dalam skala yang kecil terlebih dahulu. Jika nanti setelah diolah mendapatkan hasil yang memuaskan dengan kita berjualan, dengan kita berpromosi, itu kita mendapatkan hasil yang memuaskan, baru kita bisa menggunakan dan melakukan modal dalam skala yang besar dan menjual dengan jumlah yang besar juga. Nah, biasanya kalau misalnya pertama kali untuk melakukan usaha tuh biasanya sih orang-orang tuh nggak ada yang langsung kayak wow, langsung kayak besar gitu. Kita semua itu pasti butuh proses di kehidupan ini juga kan, kita semua dari kecil diajarin ngelakak dulu, diajarin berjalan dulu, naik sepeda, baru kita naik motor, baru kita misalnya kalau alhamdulillahnya pakai mobil, kita pakai mobil. Itu kan semua dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, begitu juga dalam berwirausaha. Kita semua itu dalam hal-hal yang kecil, kayak tadi sebelumnya kita bahas mengenai modal juga dari hal-hal yang kecil dulu kan. Kita kayak menyediakannya yang dalam skala kecil, lalu kalau misalnya kita mendapatkan peluang yang besar dalam penjualan, kita baru menjual dalam skala yang besar. Nah, menyinggung tadi sebelumnya juga masalah modal, kita juga modal ada perlengkapan sendiri itu juga tuh gak harus perlengkapan yang langsung kayak harus beli mixer, harus beli ini biar ngocoknya enak gitu. Ya seadanya aja dulu, kalau misalnya alat dan bahannya yang mencukupi, adanya hanya ya udah manual saja dulu. Kalau misalnya nanti kita mendapatkan laba yang uh, banyak dari penjualan kita, baru kita bisa pindah untuk melakukan inovasi baru. Misalnya kita membeli barang baru untuk menunjang penjualan dalam berwirausaha kita. Nah, kalau misalkan kita mengalami yang namanya proses-proses tersebut, itu tuh jangan malah menyerah, malah kayak udahlah males lah, udah gagal kok di pertamanya, ngapain lagi dilanjutin, nanti malah gini, nanti malah rugi segala macam. Nah, mindset yang seperti itu harus dihilangkan, negative thinking. Sebenarnya kita semua di segala jenis apapun yang kita lakukan, yang namanya overthinking itu harus dikurangi. Karena overthinking itu bisa merusak pemikiran kita, apa yang sebenarnya bagus, apa yang sebenarnya bisa kita lakuin, malah jadi buruk. Seperti yang kita tahu juga, yang namanya sesuatu yang berlebihan itu emang tidak baik. Nah, dari hal sekecil ini juga, dalam mindset kita sendiri kita ubah, kita dapat mengubah perilaku kita juga dalam berwirausaha. Nah, misalnya kita kayak dalam hal nih, pertama kali kita berwirausaha, terus tiba-tiba langsung gagal gitu, terus kita langsung kayak overthinking, aduh ini pasti gara-gara gue tuh gak ada bakat, gue tuh ini, gue tuh itu, gue tuh emang gak ada passion buat kayak gini, ngapain ya gue nyoba kayak gini. Itu semua ngeluh-ngeluh kayak gitu, itu gak apa-apa, itu wajar untuk kita ngeluh. Tapi ingat satu hal, kalau misalnya kita udah bertekad untuk memperjuangkan itu, perjuangin sampai akhir. Jangan pernah kamu putus asa. Karena dalam setiap proses kehidupan juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian dari awal udah kayak ngeluh, tapi kalian malah stop, kalian nggak bakal tahu kalian sampai di titik ini. Kalian di titik ini juga itu karena sebelumnya kalian udah berusaha. Kalian udah melewati batas yang kalian udah pengen melampauin, dan kalian sekarang di titik ini. Begitu juga dalam berwirausaha, kita harus ngelampauin batas kita. Kalau memang kalian mau targetnya 30, capai 30 itu sampai akhir. 30 pencapaian target untuk dijual. Tapi kalau misalnya lebih dari situ, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak juga, ya sudah, apa boleh buat, kita melakukan di sesi berikutnya, di kesempatan berikutnya dengan semangat yang sama, dengan optimis yang sama. Nah, dalam berwirausaha sendiri pun kita harus namanya positive thinking ataupun positif di segala tempat. Apa yang dimaksud positif sama saya itu kayak misalnya kalian tuh di suatu hal,
kalian tuh berdampak positif. Berdampak positifnya itu nggak cuma ke diri kalian sendiri, tapi itu ke orang-orang di sekitar kalian, ke lingkungan sekitar kalian. Karena kalau misalkan kalian bisa nimbulin positif itu di lingkungan sekitar kalian, nggak hanya orang-orang tersebut merasakan dampak yang semangat, yang optimis, tapi kalian sendiri pun ikut bersemangat dan optimis. Contoh hal kecilnya, misalkan kita mengerjakan tugas, teman kita tiba-tiba mengeluh, aduh nggak sanggup, aduh pusing, aduh gue nggak bisa ngerjain ini, gue nggak bisa ngerjain ngatasin ini hal. Itu tuh pikiran kayak gitu harus kalian tutupin dengan positif kalian. Gimana caranya? Kalian itu ikut semangatin, ikut bantu optimisin gitu, kayak kalian berusaha untuk membuat suasana jadi cair, kalian membuat mereka malah tertawa, mereka mungkin melupakan tugas mereka sebentar gitu dari stres mereka karena dampak positif dari kamu. Habis itu setelah itu mereka misalnya sudah rileks, kalian masuk, kalian bilang, udah kita kan udah tadi ketawa-ketawa segala macam, sekarang kita masuk untuk mengerjakan tugas lagi. Saya yakin pasti mereka semua itu akan mengerjakan tugas dengan rileks lagi dan dengan penuh semangat lagi. Dan kamu yang melakukan hal positif tersebut melihatnya juga ikutan senang, ikutan optimis, ikutan semangat, dan melakukan kegiatan itu lagi. Gitu juga dalam berwirausaha. Jadi nggak cuman kayak kamu aja yang kamu semangatin ke diri kamu. Kayak tadi sebelumnya kita bilang, kalau udah stres, kalau udah apa, kan kita harus ngurangin overthinking. Oke, itu selesai di diri kalian. Kalau misalnya teman kalian juga yang berwirausaha, kalian jangan segan-segan untuk menyemangati mereka. Karena setiap orang membutuhkan semangat, membutuhkan optimis yang kuat dari orang sekitarnya juga. Kita tuh nggak bisa yang namanya egois, yang namanya cuman ngandelin diri sendiri, buat diri sendiri gitu. Percaya deh, apa yang kalian lakuin ke orang lain, kalau emang itu buat balik lagi ke kalian, itu pasti bakal balik lagi ke kalian. Jangan mikirin ruginya deh kalau mau ngelakuin hal-hal baik. Kayak contoh-contoh kecil, misalnya teman kalian juga meminta tolong apapun, kalau kalian sanggup untuk menolongnya, kenapa enggak? Kenapa kalian harus mikir panjang segala macam? Contoh kecil, kalian tuh nggak boleh apa ya namanya ngerasa gue tuh lebih jago daripada ini, makanya gue mending ngerjain aja dulu sendiri gini segala macem. Aduh, kalau misalnya kalian mikir kayak gitu terus, gak bakal lancar di dunia perkuliahan, gak bakal lancar di dunia berwirausaha. Karena jiwa berwirausaha itu humble. Mereka tuh gak mikirin kayak ke diri sendiri yang kayak, ini nih fokus gue tuh ini, harus selesaiin ini ya, oke, itu selesain gitu. Tapi orang-orang lain di sekitar kalian juga butuh bantuan. Kita tuh harus saling backup, harus saling menjaga apapun yang terjadi juga. Yang namanya orang-orang di lingkungan kita itu pasti mendukung kita secara keseluruhan. Tanpa kita sadari, kita hidup sampai saat ini juga karena bantuan orang lain, bukan karena diri kita sendiri. Nah, kita tadi kan udah ngebahas nih mengenai apa yang harus kita lakuin dari hal kecil, apa yang harus kita lakuin supaya nggak overthinking, apa yang kita lakuin supaya malah jadi dampak yang baik, malah positive thinking, gimana juga kita berinteraksi sama yang lain supaya nggak cuman kita doang yang bisa ikut bahagia, tapi orang lingkungan sekitar kita juga dapat merasakan kebahagiaan tersebut. Nah, itu semua menurut saya udah menjadi pacuan kita sih, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan berwirausaha. Nah, seperti yang tadi kita sudah simpulkan juga, apapun hal baik yang sudah kamu lakuin itu, kalau misalnya kan itu emang berdampak baik dan memang untuk kamu, semuanya akan balik lagi ke kamu. Dalam berwirausaha, itu juga seperti itu. Kalau memang misalkan kita sudah waktunya untuk mencapai kesuksesan dalam kita berwirausaha, itu akan menjadi punya kamu. Tapi kalau misalkan belum, jangan patah semangat, harus dilanjutin sampai titik target kamu, sampai akhir. Tapi jangan berdampak buruk, berdampak baik bagi sesama, dampak positif, dan menjadi penyemangat dan motivasi untuk orang lain juga. Selamat berwirausaha. Salam Primawan.